Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang aritmatika sosial. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah persentase laba atau keuntungan dan persentase rugi. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, apabila harga pembelian lebih kecil dibanding harga penjualan, maka akan diperoleh laba atau keuntungan, di mana laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Kemudian, jika kita ingin menentukan persentase laba atau persentase keuntungan, maka rumus yang digunakan adalah persen laba sama dengan laba per HPB atau harga pembelian dikali 100%. Jadi, ini rumus untuk menentukan labanya, sedangkan ini rumus untuk menentukan persentase laba atau persentase keuntungan. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Sebaliknya, apabila harga pembelian lebih besar dibanding harga penjualan, maka akan mengalami kerugian, di mana rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Lalu, jika kita ingin menentukan persentase ruginya, maka rumus yang digunakan adalah persen rugi sama dengan rugi per harga pembelian atau HPB dikali 100%. Ini rumus untuk mencari rugi, dan ini rumus untuk mencari persentase rugi. Oke, cukup jelas ya? Kita lanjut ke contoh soal. Arif membeli sepeda seharga Rp275.000. Karena suatu hal, sepeda tersebut dijual dengan harga Rp253.000. Berapa persenkah kerugian yang dialami Arif? Oke, kita tulis dulu data-data yang kita perlukan, yaitu harga pembelian atau HPB, harga penjualan atau HPJ. Kemudian, karena di soal disebutkan si Arif mengalami kerugian, berarti kita butuhkan data banyak rugi yang dialaminya. Kita isi data yang sudah diketahui. Arif membeli sepeda seharga Rp275.000. Berarti Rp275.000 ini adalah harga pembelian. Kita tulis di sini ya, Rp275.000. Kemudian sepedanya dijual lagi dengan harga Rp253.000. Berarti HPJ-nya adalah Rp253.000. Nah, perhatikan, harga pembelian ternyata lebih besar dibanding harga penjualan. Berarti memang sesuai ya, si Arif mengalami kerugian. Banyak kerugian yang dialami Arif adalah harga pembelian dikurang harga penjualan atau Rp275.000 dikurang Rp253.000 sama dengan Rp22.000. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencari persentase kerugiannya dengan menggunakan rumus persen rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Kita masukkan angkanya, ruginya adalah 22.000 per harga pembeliannya adalah 275.000 dikali 100%. Langsung kita hitung ya. Ini nolnya bisa kita coret, di atas kita coret 3, di bawah kita coret 3. Lalu tinggal 22 dikali 100 atau 2.200 dibagi 275 atau sama dengan 8%. Jadi, kerugian yang dialami Arif adalah 8%. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. 3 kodi baju dibeli dengan harga Rp4.500.000. Sebanyak 4 lusin dari baju tersebut dijual dengan harga Rp90.000 per lembar. Dan sisanya dijual dengan harga Rp60.000 per lembar. Berapa persenkah keuntungan yang didapat dari penjualan baju tersebut? Oke, kita tulis dulu datanya. Ada harga pembelian atau HPB, ada harga penjualan atau HPJ, kemudian kita butuhkan nanti harga untung atau laba. Kemudian kita isi data yang sudah diketahui. Perhatikan di soal, 3 kodi baju dibeli dengan harga Rp4.500.000. Berarti Rp4.500.000 ini adalah harga pembelian untuk 3
kodi baju. Nah, ingat, 1 kodi itu sama dengan 20 lembar, berarti kalau 3 kodi itu sama dengan 3 kali 20 atau 60 lembar. Harga pembeliannya adalah Rp4.500.000. Kemudian, dari 3 kodi atau 60 lembar baju ini, 4 lusinnya dijual dengan harga Rp90.000. Jadi, 4 lusin itu sama dengan 4 kali 12 lembar atau 48 lembar. Karena 1 lembarnya dijual dengan harga Rp90.000, berarti untuk 48 lembar baju, harganya adalah Rp90.000 dikali 48 atau sama dengan Rp4.320.000. Kemudian sisanya dijual dengan harga Rp60.000 per lembar. Tadi totalnya adalah 60 lembar. Sudah dijual 48 lembar. Berarti sisanya 60 dikurang 48 atau sama dengan 12 lembar. Nah, harga penjualan untuk 12 lembar baju adalah Rp60.000 dikali 12 atau sama dengan Rp720.000. Ini penjualan untuk 40 lembar baju, ini penjualan untuk 12 lembar baju. Berarti total penjualan untuk 60 lembar baju adalah Rp5.040.000. Ini kita jumlahkan ya. Nah, perhatikan harga pembelian lebih kecil dibanding harga penjualan. Berarti sesuai ya, mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau laba yang diperoleh tinggal kita kurangkan saja, yaitu harga penjualan dikurang harga pembelian. Atau sama dengan Rp5.040.000 dikurang Rp4.500.000. Nah, ini sama dengan Rp540.000. Labanya sudah kita peroleh, berarti sekarang kita sudah bisa mencari persen keuntungan atau persen laba yang ditanyakan. Persen laba sama dengan laba per harga pembelian dikali 100%. Kita masukkan angkanya. Labanya Rp540.000 dibagi harga pembelian Rp4.500.000 dikali 100%. Langsung kita hitung. Di atas kita coret nolnya 3, di bawah 3, kemudian di atas kita coret lagi 2, di bawah 2, sisa 540 dibagi 45. 540 dibagi 45 sama dengan 12%. 540 dibagi 45% sama dengan 12%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh dari penjualan baju tersebut adalah 12%. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sebuah barang dijual dengan untung 18%. Jika harga penjualan barang tersebut adalah Rp590.000, maka harga pembelian barang adalah, kita tulis datanya, ada harga pembelian atau HPB, harga penjualan atau HPJ, dan keuntungan atau laba. Nah, pada soal ini, ternyata persentase keuntungannya sudah diketahui. Jadi, tidak ditanyakan seperti pada soal-soal sebelumnya. Jadi, kita tulis di sini, untung memiliki persentase keuntungan sebesar 18%. Lanjut, yang diketahui berikutnya adalah penjualan Rp590.000. Berarti HPJ-nya adalah Rp590.000. Dan yang ditanyakan adalah harga pembelian atau HPB. Untuk menentukan harga pembelian atau HPB, di sini kakak akan memberikan dua cara. Cara yang pertama adalah tetap menggunakan rumus persentase untung atau laba, yaitu persen laba sama dengan laba per harga pembelian dikali 100%. Karena laba atau untungnya belum diketahui, ini rumusnya bisa kita ganti menjadi persen laba sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian per harga pembelian dikali 100%.
Kita isi datanya. Persen labanya diketahui yaitu 18%, sama dengan harga penjualannya adalah 590.000, berarti 590.000 dikurang harga pembelian per harga pembelian dikali 100%. Kita hitung ya, ini persennya bisa kita coret. Lalu kita kali silang, 18 dikali HPB sama dengan Rp590.000 dikurang HPB dikali 100. Jadinya 18 dikali HPB atau 18 HPB. Nah, ini 590.000 dikali 100 atau sama dengan 59 juta dikurang HPB dikali 100 atau negatif HPB dikali 100 itu sama dengan negatif 100 HPB. Negatif 100 HPB-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif, maka 18 HPB ditambah 100 HPB sama dengan 59 juta. 18 HPB ditambah 100 HPB adalah 118 HPB sama dengan 59 juta. Jadi HPB-nya sama dengan 59 juta dibagi 118 atau sama dengan Rp500.000. Jadi harga pembelian barang adalah Rp500.000. Nah, ini jika kita menggunakan cara satu ya. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara perbandingan. Jika kita ingin menggunakan cara yang kedua atau cara perbandingan, maka kita harus menentukan dulu berapa persentase harga pembelian dan berapa persentase harga penjualan. Karena persentase laba dan persentase rugi itu selalu dibandingkan dengan harga pembelian, maka harga pembelian itu selalu kita anggap 100%. Jadi, persentase harga pembelian kita tulis di sini adalah 100%. Kemudian, untuk persentase harga penjualan, karena mengalami untung atau laba, maka persentase harga penjualan itu sama dengan persentase harga pembelian ditambah persentase untung atau laba. Berarti 100% ditambah 18% atau sama dengan 118%. Nah, ini persentase harga penjualan. Ya, karena untung dia nilainya harus lebih besar dibanding persentase harga pembelian. Kita lanjutkan. Jika persentasenya 118%, maka harganya adalah Rp590.000. Nah, berapakah harga jika persentasenya 100%? Kita buat perbandingannya ya. Jadi, HPB per 100% sama dengan Rp590.000 per 118%. Ini adalah perbandingan senilai ya, karena semakin kecil persentasenya, nanti harganya juga akan semakin kecil. Ini tinggal kita kali silang ya, HPB dikali 118% adalah 118% HPB sama dengan 100% dikali 590.000. Kita hitung, persennya bisa kita coret. Jadi, HPB sama dengan 100 dikali 590.000 atau 59 juta. 118-nya pindah ruas, jadinya dibagi 118 atau sama dengan 500.000. Hasilnya sama ya, yaitu Rp500.000. Jadi adik-adik silakan pilih mana cara yang lebih mudah. Oke, sekarang kita coba lagi contoh berikutnya. Harga sebuah TV bekas adalah Rp625.000, kemudian diperbaiki dengan biaya Rp125.000. Jika pedagang mengharapkan untung 20%, maka TV tersebut harus dijual dengan harga. Kita tulis data yang dibutuhkan, ada harga pembelian atau HPB,
harga penjualan atau HPJ, dan karena pedagang mengharapkan untung, berarti ada data untung. Kita isi data yang diketahui. Di soal disebutkan harga sebuah TV bekas adalah 625.000. Berarti 625.000 ini adalah harga pembelian atau HPB. Nah, ternyata sebelum dijual, TV-nya harus diperbaiki dengan biaya 125.000. Berarti biaya ini juga masuk ke harga pembelian. Jadi biayanya 125.000. Berarti total harga pembelian atau modalnya 625.000 ditambah 125.000 atau sama dengan 750.000. Kemudian yang diketahui lainnya adalah persen keuntungan, yaitu sebesar 20%. Kita tulis di sini 20%. Nah, yang diketahuinya sudah habis, dan yang ditanyakan adalah harga penjualan atau HPJ. Untuk menjawab soal ini, kita juga bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama, cari dulu banyak keuntungannya dengan menggunakan rumus persentase untung atau rumus persentase laba. Setelah diperoleh keuntungannya, baru tentukan HPJ-nya atau harga penjualannya dengan cara menjumlahkan harga pembelian dengan keuntungan. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan perbandingan. Nah, pada pembahasan kali ini, kakak akan menggunakan cara perbandingan. Jadi, kita tentukan dulu persentase harga pembeliannya, yaitu 100%. Kemudian, karena pedagang memperoleh keuntungan, yaitu sebesar 20%, berarti persentase harga penjualannya dijumlahkan ya, persentase harga pembelian ditambah persentase keuntungan, yaitu sebesar 100 tambah 20 atau sama dengan 120%. Oke, kita buat perbandingannya ya. 750.000 per 100% sama dengan HPJ per 120%. Sebelum kita kali silang, persennya bisa kita coret dulu. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Di atas kita coret 2 nol, di bawah juga 2. Nah, lanjut kita kali silang. 1 dikali HPJ adalah HPJ. Sama dengan 7.500 dikali 120. Atau sama dengan Rp900.000. Jadi, untuk memperoleh keuntungan sebesar 20%, TV tersebut harus dijual seharga Rp900.000. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.